Haleluya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, haleluya bagi kita semua. Pagi hari ini saya akan berbicara tentang firman Allah dengan tema bertahan di dalam iman yang aktif. Saudara, dalam kehidupan orang percaya akan banyak mengalami permasalahan dan penderitaan selama di dunia ini. Ini semua telah ditulis di dalam Alkitab. Dalam Injil Matius pasal 24 ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Saudara, dalam perikop ini, dalam Injil Matius pasal 24 ini, pada ayat yang ke-13, tetapi ketika kita membaca sebelum ayat ini, maka kita mengetahui cerita tentang bagaimana murid-murid di Bukit Zaitun secara privat mereka bertemu dengan Yesus, dan mereka ingin tahu, ingin bertanya tentang pelajaran kedatangan Tuhan. Dan ketika mereka bertanya, Yesus berkata kepada mereka tentang saat dan tanda-tanda Ia akan datang pada kali yang kedua. Yang tertulis di dalamnya adalah munculnya Mesias palsu, adanya peperangan, bangsa melawan bangsa, saudara, suku bangsa melawan suku bangsa, ada kelaparan, ada gempa bumi, orang percaya akan disiksa, akan dibunuh, ada muncul nabi palsu dan berbagai penyesatan. Nah, itulah perikop tentang Matius pasal 24 ayat 1 sampai 13. Tapi penekanan saya pada saat ini menjadi ayat pokok adalah tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Haleluya. Kata bertahan, saudara, dalam bahasa Yunani dipakai kata hupomeno yang mengalir arti, beberapa arti: berdiri teguh, sabar, mengalami, tinggal, sabar menanggung, tekun menanggung. Sebagaimana juga firman Allah dalam Filipi 1 ayat yang ke-29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dengan demikian, penderitaan dalam kehidupan orang percaya selalu ada, dan ini harus dihadapi dengan sabar. Kita harus alami, kita harus menanggung, kita harus tinggal di dalamnya. Kita berdiri teguh pada keadaan itu dengan tekun menanggungnya. Ini adalah kebenaran firman Allah. Firman Allah juga dalam Roma pasal 12 ayat 12 berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Anak Tuhan diajar untuk sabar dalam kesesakan. Dalam ayat ini, kata kesesakan dalam bahasa Yunani dipakai kata thlipsis, yang berarti penganiayaan, penindasan, kesusahan, dan penderitaan. Yesus katakan siapa yang bertahan akan selamat. Pengiringan dan pelayanan Rasul Paulus kepada Kristus juga sampai pada akhir, sampai pada garis akhir. Demikian dengan kita mengiring dan melayani Yesus harus sampai pada akhir kehidupan kita dan kesudahan dunia ini. Saudara, apapun yang kita hadapi harus tetap tinggal bertahan, sabar, tekun, menanggung, dan mengalaminya. Demikian itulah kehendak Allah dalam setiap kehidupan kita. Dahulunya ada teori, saudara, untuk menjadi orang sukses, orang berhasil, dipengaruhi dalam ukuran dan tingkat kecerdasan, yaitu IQ, Intelligence Quotient, EQ, Emotional Quotient, dan Spiritual Quotient atau SQ. Kemudian ketiga teori ini terlewati dengan teori dari Paul Gestalt dengan bukunya Adversity Quotient, AD. Artinya, saudara,
Paul G. Stolz menggambarkan jika keberhasilan dan kesuksesan adalah di puncak gunung, maka kecerdasan daya tahan dibedakan dalam 3 tingkatan. Yang pertama, quiders. Tipe orang ini, tipe quiders ini, ketika kesulitan atau permasalahan datang, ia akan berhenti dan akan menyerah. Dia putus asa, dia akan menghindar. Pilihannya hanya 2, mundur atau keluar. Dia merasa tidak mampu, motonya tidak bisa, tidak mungkin, mustahil, dan ia tetap happy saja. Tipe yang kedua, ya, Paul G. Stolz ini memberikan satu teori, yaitu campers. Tipe orang yang, saudara, dalam tipe campers ini adalah orang yang kecerdasan daya tahannya puas di zona nyaman. Ketika ia berjalan dan mendaki, dia mencari suasana nyaman, merasa cukup dengan kesulitan dan penderitaan. Dan untuk kesulitan lanjutnya ia hindari. Ia berhenti di zona nyaman, ia diam di kemah, dia membangun kemah, dibangunnya dan dia merasa cukup, dia puas sampai di sini saja. Berbeda dengan tipe yang ketiga, climbers. Tipe orang ini dengan kecerdasan daya tahan yang kuat, dia optimis, dia mendaki sampai ke puncak kesuksesan, sampai pada garis akhir, sampai pada ia mengalami kesuksesan besar. Orang ini, kesulitan dan penderitaan adalah makanan sehari-hari, dia anggap ini. Dihadapi dengan sabar, dia tekun berjalan mendaki. Hidupnya penuh semangat, optimis, karena dia tahu di balik masalah penderitaan, siksaan, ada kenikmatan, kesenangan yang luar biasa. Saudaraku, Tuhan mau kita bertahan sampai kesudahan. Kita akan selamat. Ya saudara, kata selamat dipakai kata sotso. Itu artinya Tuhan menyelamatkan, Tuhan membebaskan kita, Tuhan membuat kita hidup kekal. Dia menyediakan hidup kekal. Dalam bahasa Inggris, to rescue from danger of destruction. Jadi marilah hidup kita akan bertahan dengan kekuatan Allah dalam segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya saudara. Dan marilah hidup kita mau bertahan, ya. Firman Allah berkata, siapa yang bertahan sampai akhir, dia akan diselamatkan. Pertahanan stamina rohani dalam hidup kita butuh. Kita memiliki kekuatan Roh Kudus, dan kekuatan Roh Kudus itu akan menyertai hidup kita. Menjadi doa dan harapan saya, Tuhan Yesus memberikan kekuatan dalam perjalanan kehidupan kita. Kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin.